Nanti akan saya pelajari dulu ya sebelum saya bisa berkomentar. Termasuk yang taperan, terus saya akan cek apa yang disampaikan oleh Pak Menteri karena tadi nggak datang di sini. Pak, berarti nanti kesiapannya untuk pemagaran laut itu gimana, Pak? Aku belum tahu, Pak. Berarti belum tahu ya, jangan dicek dulu, namanya belum tahu. Pak, soal PSN banyak yang Masa kamu tanya sesuatu yang saya belum tahu? Ini aja nggak ngerti ya. Boleh saja pemerintah mengaku belum tahu atau tidak tahu, walaupun pernyataan seperti ini terlihat janggal ya. Bagaimana mungkin pejabat yang diberikan wewenang dan aparat dukungan anggaran, sarana dan prasarana tidak mengetahui pelanggaran kedaulatan wilayah laut dalam yurisdiksi teritorial Indonesia? Iyalah, mana mungkin. Kalau yang nggak tahu, Pok Mina tukang gado-gado di sudut gang ya. Kalau yang nggak tahu itu namanya Pak Trenggono tukang cendol yang keliling bawa gerobak itu wajar. Ini Trenggono menteri, ini Agus Yudhoyono Menko, ini Nusron Wahid menteri yang bidang tugasnya itu, bisa tidak tahu. Cuma jawabannya satu, mereka takut tidak berani bunyi ya. Tapi Ahmad Wajidudin menulis, apalagi pelanggaran kedaulatan negara itu terjadi dan dilakukan di bibir pantai, bukan di lepas samudra non jauh di sana ya, offshore sana ya. Nelayan juga sudah lama mengeluhkan hal ini. Ini berita sudah heboh berbulan-bulan. Kita udah rame bolak-balik aksi, bikin pernyataan sikap dan sebagainya, mengunjungi lokasi, bikin video, diviralkan. Ini sudah berbulan-bulan, jadi kalian para pejabat ngapain aja? Kecuali satu kata, kalian penakut, ya nggak berani melawan oligarki aguan ini. Kata Ahmad Wajidudin, tapi baiklah untuk membantu pemerintah, untuk memudahkan aparat kepolisian menindak pelaku kejahatan terhadap kedaulatan negara, kami akan sampaikan informasi yang kami terima tentang pagar laut ini. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus yang ini enggak tahu saya enggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan ini martabat negara dan kedaulatan hukum kita. Ini harus diseriusi ini. Menurut Pak Mahfud, kalau kita lihat sebagai ini sebuah kasus, kemudian itu jadi semacam fenomena. Fenomena apa, Pak? Kalau kita mengambil gambaran ini sebagai sebuah hal yang perlu kita lihat di negeri ini. Ya mungkin kolusi ya. Kolusi antara pejabat, entah tingkat pusat, entah tingkat daerah gitu. Orang tinggal dibayar aja kan. Kalau ya macam-macam dugaan lah, tapi dugaan seperti itu ya nanti biar dibuktikan di pengadilan. Saya anggap ini harus dibawa ke pengadilan, agar tahulah gitu ya, bahwa negara ini berdaulat, punya kedaulatan hukum, punya martabat. Kalau gitu kan tidak bermartabat. Setingkat negara dimain-mainkan oleh preman yang membayar orang, kan gitu. Asumsinya kan begitu. Ya. Nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa uang, kan gitu. Dan yang menyediakan uang itu pasti preman, pasti kan. Jadi jangan dipandang sepele bahwa ini hanya semacam pagar laut. Ini persoalan besar yang harus, persoalannya soal kedaulatan. Kalau memang pagar laut sebanyak itu kan bisa dibuat yang lebih baik. Iya kan, direncanakan oleh negara. Dan negara bisa memberikan dana untuk itu. Atau yang bersangkutan langsung terus terang ke negara sama nyumbang ke negara, kan gitu. Tidak sesudah tahu lalu saling tuding, sesudah ketahuan saling tuding. Per hari ini belum ada kan instansi yang menunjuk bahwa yang bertanggung jawab instansi ini dan sebagainya. Sampai hari ini nih, sampai kita tunggu Pak kalau gitu Pak. Ini hari-hari untuk kita menunggu langkah keputusan yang lebih pasti dari situ. Saya mau beranjak. Bapak tadi mengatakan terakhir ini kolusi, ada kemungkinan preman, ada permainan hukum. Amin. Mulai dari Kohot Morjana sampai ke perbatasan Tenara sana. Jadi posisi kita sekarang ada di mana? Ini sekarang ada di pos Kronjo. Pos Kronjo. Terus ujungnya itu di mana? Ujungnya nanti sampai ke Tanara. Kondisinya seperti ini? Iya, kondisinya jadi. Berapa kecamatan? Kecamatan Kronjo, kecamatan Mekar Matahari ya? Mekar Baru ya.
Ini udah berapa lama Pak dibangun pagarnya? Kalau untuk di Kerojo sendiri ini 3 bulan terakhir. Ini 3 bulan terakhir? Iya, 3 bulan terakhir ini. Tapi nggak tahu untuk apa? Nggak tahu untuk apa, karena nggak pernah ada musyawarah, nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada. Tapi memang untuk mencari ikan di sini wilayahnya? Nah ini kan air tangkap nelayan tradisional. Kan? Jadi kalau misalnya perahu-perahu yang kecil udah nggak bisa di sini karena di pagar-pagar kayak begini kan. Nah apalagi kalau misalnya malam, kalau malam kan itu bisa tabrak nih kayak gini. Karena kan nggak ada kan gelap. Betul Pak. Iya. Jauh, nggak jauh. Nanti ke ujung nih, layak saja. Jadi lautnya nyambung Pak ini Pak, nyambung sampai Karangatuk sana. Ini kayaknya hampir 2 kilometer ini. Ya iya kan, dari sana itu. Kita bingungnya buat apa ini maksudnya? Ini kelihatannya di kapling-kapling Pak, kelihatannya kapling ini. Wah, mati bensin. Terima kasih. Iya, benar. Tadi selain melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini, karena kita selalu mengapresiasi bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah sebuah keberlanjutan. Tidak mungkin baru setahun 2 tahun, pasti ada proses panjang. Karena dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai dengan dieksekusi dan diresmikan dan digunakan, itu pasti butuh proses. Jadi kita mengapresiasi itu. Dan tentunya selain melanjutkan ada juga upaya-upaya untuk terus menghadirkan perbaikan, terutama mencegah terjadinya inefisiensi, tidak tepat sasaran dan tidak berdampak atau kurang berdampaknya infrastruktur bagi masyarakat. Nah, selain yang sudah reguler, ada juga hal-hal yang bisa dikatakan masuk kategori bukan hanya strategis tapi mega infrastructure. Di antaranya adalah pembangunan tanggul raksasa, giant seawall. Ini bukan juga pemikiran setahun 2 tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama. Dan kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya termasuk FS, Feasibility Studies, yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan, atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki. Saya rasa ada di sana sini, tetapi pada prinsipnya adalah seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto juga, bahwa memang kita fokus utamanya di pantai utara Jakarta. Itu sudah ada hitungan-hitungannya. Dan tetap sekali lagi kita harus mutakhirkan hitungan itu. Contohnya 21 km. Kita harapkan bisa selain diperkuat tanggul, dilanjutkan dan dituntaskan pembuatan tanggul pantainya. Pada saatnya setelah kita mencoba untuk mengurangi dampak land subsidence akibat disedotnya air dalam tanah secara berlebihan oleh jutaan penduduk Jakarta saat ini, suplai air bersih, air minum dari Jatiluhur, dari Karian, termasuk juga kita upayakan normalisasi 13 sungai yang di Jakarta itu, jadi semuanya diperbaiki, sewerage sistemnya juga diperbaiki, sehingga pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes itu, ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Nah, cukup besar anggaran yang diperkirakan untuk bisa membangun itu. Kita tetap akan serius untuk bisa menggarap ke depan, walaupun kita juga tahu bukan hanya Jakarta yang menghadapi ancaman banjir rob atau land subsidence tadi, tapi juga di wilayah Semarang, Jawa Tengah, termasuk Demak ya. Kita mau meninjau juga, termasuk juga ke arah timur, di utara Pulau Jawa secara keseluruhan. Sekali lagi, kita dihadapkan pada tantangan alam, survival bagi masyarakat kita terutama di pesisir pantai, tetapi juga kita selalu menghadapi prioritas yang lainnya. Ada keterbatasan anggaran di sana sini, kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang juga kredibel. Ini akan terus kami pikirkan dan tentunya menunggu arahan-arahan dari Bapak Presiden. Berarti akan melibatkan pihak swasta ya Pak? Iya, tentu. Pemerintah tidak bisa sendirian, kita melibatkan atau ingin memperkuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha
investasi harus kita hadirkan, baik dari dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah asiknya jadi pejabat Indonesia, ringan tanpa beban, nggak ada beban masalah berat. Bahkan pada saat ada masalah beban berat sekalipun, ketika ada masalah berat sekalipun, cukup bilang saja saya tidak tahu. Nah, maka selesai. Itu solusinya. Rakyat itu menerima dengan ikhlas, karena rakyat itu harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi pejabat tinggi mereka. Dahulukan, lakukan dan dahulukan. Mereka juga dibebani masalah besar, karenanya jangan berharap penyelesaian masalah dari mereka, karena mereka akan menjawab saya tidak tahu. Bahkan presiden yang kemarin, presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, selalu bilang saat ditanya wartawan, lah yang tidak tahu kok nanya saya. Kalau presiden aja ditanya kayak gini, nah terus gimana bawahannya? Coba presiden negara lain selesai menjabat presiden, mereka akan mengadakan diundang seminar, mengisi presentasi. Lah ini kalau wawancara di podcast atau mengadakan pertemuan, ngobrol panjang lebar. Lah ini kalau ngadain podcast lah ditanya lah enggak tahu kok tanya saya. Cukup ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.